Baik, selamat pagi, Bapak Ibu Fasilitator, pengajar praktik dari CGP Bapak Ibu Firus Kapol dan saya sendiri Karolus Dorotian Terwala. Nah, hari ini kami akan melakukan wawancara dengan frater kepala sekolah terkait dengan bagaimana prinsip dan paradigma pengambilan keputusan-keputusan yang bertanggung jawab di lingkungan SMP Frater kami. Selamat pagi, Frater. Selamat pagi, Pagi, Pak Karolus Terwala dan Pak Rik Kapol, calon guru penggerak Indonesia. Baik, Frater, mungkin di sela-sela kesibukan kami cukup menyita waktu Frater selama ini ada perjalanan ujian sekolah, lalu kesiapan sekolah dan pelaksanaan praktek lagi. Memang ini juga satu tugas yang harus kami lewati bersama Frater sesuai dengan permintaan dalam LMS kami. Nah, Frater, hari ini mungkin kita akan sedikit berdiskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami siapkan untuk wawancara ini terkait dengan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan di lingkungan SMP Frater Maumiere, baik itu untuk keputusan untuk Bapak Ibu guru atau pegawai atau karyawan ataupun mungkin untuk keputusan pada para siswa kita peserta didik. Nah, untuk kegiatan ini Frater, mungkin kami punya 7-8 pertanyaan singkat yang mungkin bisa membawa kami dalam alur diskusi ini. Baik, Frater, mungkin saya atau Pak Fit lebih dahulu mulai, boleh silakan di pertanyaan-pertanyaan awal ini. Baik, sebelumnya salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Frater untuk kesediaannya bersama kami, saya dan juga Pak Carlos dalam wawancara mendalami bagaimana pengambilan keputusan di dalam lembaga pendidikan khususnya SMP Frater Maumiere. Tentunya Frater, berbicara soal keputusan ini tidak terlepas dari seorang pemimpin Frater. Dalam menjalankan sebuah lembaga pendidikan, tentunya dalam sehari-hari selalu dihadapkan dengan problem-problem. Kami mau mengetahui bagaimana Frater mengidentifikasi mana yang masuk di dalam dilema etika dan mana yang bisa dikatakan sebagai rujukan moral. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menantang ya, menantang khusus untuk sebagai pimpinan lembaga. Yang pertama itu perlu kita bedakan mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral. Nah, berbicara tentang bujukan moral itu pasti terkait dengan sebuah prinsip benar atau salah, antara benar atau salah, dan itu tegas pasti antara benar atau salah. Dan hal ini tentu akan langsung berkaitan dengan peraturan atau tata tertib yang berlaku di sebuah lembaga. Dalam konteks ini kita di lembaga pendidikan, apakah itu peraturan itu berlaku untuk peserta didik atau peraturan itu berlaku untuk guru dan pegawai. Dan ini yang perlu kita bedakan seperti itu. Lalu yang berikut terkait dengan dilema etika. Kalau berbicara terkait dengan dilema etika itu artinya berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku universal atau kebajikan. Dan ini sangat sulit ya untuk menentukan, karena di situ bisa terkait dengan kejujuran dan kesetiaan. Apakah saya mau mengatakan yang sebenarnya atau menunjukkan kesetiaan? Ini memang agak sangat sulit. Tapi keyakinan saya bahwa setiap masalah, setiap dilema, setiap kasus itu pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluar. Jadi yang penting itu kita harus bisa bedakan dulu, pilah-pilahkan dulu mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral, seperti ini.
Baik, ini Frater menarik ya. Iya. Yang pertanyaan pertama disampaikan oleh Pak Friton, jawaban Frater soal Iya. mengidentifikasi, kita harus bedakan terlebih Iya, dahulu ya. iya. Untuk kasus yang mana kategori rujukan moral, yang namanya benar lawan salah, kita tegas dengan teraturan. Iya. Karena tujuan kita pada hasil akhir untuk perjalanan lembaga ini. Iya. Nah, untuk dilema etika memang kita harus mengidentifikasi secara baik dengan pengumpulan fakta-fakta yang cukup mendalam seperti itu ya, Frater. Iya. Nah, mungkin saya mau menggali lebih jauh nih, Frater, terkait dengan pengambilan keputusan untuk dilema etika itu sendiri. Iya. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin selama ini Frater hadapi, baik di tenaga pendidik atau pendidikan di SMP Frater Mamere yang memang atau mungkin murid yang memang mungkin mengalami paradigma yang benar lawan benar nih, Frater. Nah, itu kira-kira Frater melakukan apa ya, mengambil keputusan dengan langkah seperti apa mungkin? Oke, baik, terkait dengan kasus-kasus atau masalah-masalah dilema etika, beberapa kasus yang juga sering sebagai pimpinan lembaga alami itu kadang-kadang ada yang semuanya benar, ini juga benar, itu juga benar, ini juga adil, dan itu memang sangat sulit. Untuk saya ketika berhadapan dengan situasi seperti itu, saya tidak serta-merta untuk mengambil kebijakan atau keputusan, tetapi saya biasanya berdiskusi dengan orang yang saya percaya punya kapabilitas, yang juga bisa memberikan alternatif solusi ataupun opsi-opsi pemecahan masalah. Karena dengan begitu, artinya saya akan mendapatkan referensi yang cukup untuk bisa mengambil atau menentukan sebuah keputusan atau mengambil sikap atau pilihan seperti apa. Dan itu yang sering saya lakukan. Karena lalu selain kapasitas orang tersebut, yang berikut juga orang itu saya percaya, yakin bahwa dia juga bisa menjaga rahasia, apalagi kalau ini terkait dengan urusan kedinasan, misalnya terkait dengan siswa atau dengan bapak ibu guru pegawai yang terkait dengan nasib dan masa depannya itu, maka perlu ada hal-hal yang perlu kita menjadi rahasia kedinasan. Dan itu saya yakin orang tersebut bisa menjaga rahasia, lalu yang kedua punya kapasitas, punya kemampuan untuk memberikan opsi-opsi atau alternatif solusi yang bisa saya jadikan sebagai referensi, menjadi rujukan untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi menarik ini Frater, langkah dalam ini dengan alur yang Frater sajikan bahwa kurang lebih ada orang-orang yang bisa menjadi sahabat diskusinya Frater dalam mempertajam pengambilan keputusan. Dan yang menarik di sini ketika menghadapi paradigma masalah benar lawan benar di sini, Frater sempat menyampaikan bahwa ada rasa keadilan yang harus kita bangun dalam sebuah keputusan. Ada rasa peduli di sana, kemudian yang jelas juga ada peraturan yang kita timang-timang di sana, yang tujuannya pada hasil akhir yang mau kita ambil, apa untuk lembaga, apa untuk individu yang bersangkutan. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya dapatkan, luar biasa Pak. Mungkin selanjutnya Pak Abid kamu ya. Saya sangat menarik penjelasan Frater ini bahwa memang kita tidak bisa 100% mengikuti aturan yang ada. Ada hal-hal lain di luar aturan yang perlu kita pertimbangkan. Ada pengecualian. Tentunya setiap persoalan Frater memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada persoalan yang memang ini butuh komunikasi yang luar biasa dengan sesama rekan guru, ada yang haknya prerogatifnya Frater untuk memutuskan sesuatu. Ini yang sering terjadi. Kira-kira selama ini yang Frater alami, hal apa yang paling efektif yang Frater lakukan untuk mengambil sebuah keputusan? Baik, terkait dengan ini langkah apa yang mempermudah dan lebih efektif, itu saya kembali kepada keyakinan diri, kepada diri saya, keyakinan diri terhadap bagaimana saya memandang, melihat persoalan atau masalah atau kasus yang terjadi. Dan pada umumnya seorang pemimpin juga akan menggunakan intuisinya,
termasuk keyakinan bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan cara yang seperti ini. Masalah ini harus diselesaikan dengan cara yang seperti ini, dan sehingga dari situ akan mempermudah seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang terbaik tentu bagi untuk yang bersangkutan maupun juga untuk lembaga dan juga mungkin untuk pimpinan itu sendiri. Jadi terus menarik ya Pak. Jadi ada uji intuisinya di sana, ada uji legalnya di sana, sehingga ada uji protokolnya termasuk tadi peraturan kelembagaan, yayasan, mungkin peraturan sekolah atau peraturan di SMP peraturan memilih itu kita timang-timang di sana, sehingga mungkin ketika kita memutuskan sebuah keputusan itu bisa bisa menyelamatkan banyak orang dalam hal keputusan yang bertanggung jawab yang kita berikan, baik itu untuk personal orang itu yang bersangkutan ataupun untuk semua warga sekolah yang ada ya Pak. Sehingga ini menarik. Saya mungkin mau melihat di Pak, dari terkait dengan hal yang paling efektif tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Frit, bahwa di sini Frater lebih pada keyakinan diri ya, keyakinan diri. Lalu yang paling penting adalah dengan keyakinan diri berarti kita harus mengumpulkan fakta yang tajam, penggalian fakta-fakta identifikasi atas masalah, dan juga termasuk berdiskusi dengan orang-orang yang Frater percayakan. Ini menjadi kekuatan Frater sebagai sebuah keyakinan dalam diri seorang pemimpin, sehingga ketika memberikan keputusan itu ada satu pertanggungjawaban yang bisa untuk keputusan bersama, yang juga tentunya untuk berpihak pada publik. Nah, Frater, ini saya mau lihat lebih pada tantangan ini, Frater. Nah, kira-kira tantangan yang Frater hadapi. Kalau misalnya rujukan moral untuk benar lawan salah pasti gampang. Tapi bagaimana kalau misalnya ini Frater hadapi kasus yang dilema etika, individu lawan kelompok nih Frater, misalnya. Misalnya kan ada kasus saya sendiri yang melakukan kesalahan. Di satu sisi ada pertimbangan nilai kebaikan yang saya lakukan, tetapi secara regulasi saya bersalah. Lalu di satu sisi, bagaimana Frater melihat teman-teman yang melaksanakan tugas secara teraturan dengan baik, kemudian di mana posisi teman-teman yang harus Frater pertimbangkan, dan di mana posisi saya yang harus Frater pertimbangkan. Kira-kira tantangannya di mana mungkin Frater bisa berikan? Baik, ya, ini pertanyaan yang menantang tapi menarik terkait dengan tantangan. Tapi saya lebih kepada kembali kepada diri saya terkait dengan keyakinan. Dan itu yang membuat saya menjadi agak dilema ya. Yang menjadi dilema terkait dengan bagaimana yang bersangkutan ini setelah diberikan solusi atau alternatif pemecahan tadi, lalu sebagai pimpinan sudah mengambil keputusan sikap seperti itu, yang menjadi dilemanya untuk saya adalah apakah yang bersangkutan ini memiliki komitmen. Sebab kalau dia sudah memiliki komitmen, itu akan berdampak pada konsistensi untuk mengambil langkah perubahan atau langkah perbaikan. Nah, itu yang menjadi tantangan untuk saya. Jangan sampai kita sebagai pimpinan lembaga sudah mengambil sikap keputusan seperti ini, tapi yang bersangkutan bisa saja hanya dalam tempo yang singkat 1-2 hari yang mengikuti itu, tapi setelah itu kembali kepada langkah yang sebaliknya. Dan ini yang menjadi tantangan untuk saya. Tapi kalau seandainya setelah kita memberikan solusi seperti ini, ambisius seperti ini, dan yang bersangkutan itu mengambil langkah itu dan selanjutnya tetap seperti itu, itu puji Tuhan. Dan yang dikhawatirkan seperti itu. Itu menjadi tantangannya, karena pengalaman berbicara ketika kita sebagai pimpinan lembaga sudah unit kerja yang ketiga, dan pengalaman seperti itu sering terjadi di kita alami. Kadang-kadang kita sudah memberikan seperti ini, tapi ternyata hanya 1-2 hari dia bisa berubah, dia bisa ini, tapi selanjutnya itu sudah kembali lagi ke hal yang sebaliknya. Nah, itu yang menjadi tantangannya, sehingga kadang-kadang kira-kira tuh harus keputusan atau alternatif solusi yang seperti apa yang membuat
yang bersangkutan itu 100% mengambil langkah perubahan untuk berbahaya seperti itu. Luar biasa. Jadi brother, ini menarik Pak. Jadi tiga prinsip paradigma pengambilan keputusan yang sebenarnya brother memakai dalam ini. Jadi Fatih melihat bahwa ada tidak perubahan, ada tidak komitmen dan konsisten dari seorang yang melakukan kesalahan, tapi kemudian yang mau berubah. Nah, ini yang sebenarnya menjadi patokan level demi level yang Fatih lihat sehingga menjadi rujukan keputusan-keputusan berkelanjutannya. Itu yang saya bisa petik dari kesimpulan Fatih. Ini luar biasa karena terakhir nanti juga ada tiga paradigma yang Fatih akan gunakan. Yang pertama adalah berbasis kepedulian. Jadi dengan kepedulian Fatih memberikan teguran, Fatih memberikan pembinaan atau mungkin penguatan psikologi kepada para guru atau kepada siswa. Tapi kalau memang ini tidak berubah, maka keputusan berbasis peraturan ini yang juga akan dipakai dalam menjalankan sebuah lembaga untuk tetap efektif. Mungkin begitu ya Pak. Iya, kalau terkait dengan pendapat yang terakhir itu terkait dengan pendekatan yang sering dilakukan oleh seorang pimpinan lembaga. Dan untuk saya secara pribadi itu saya melakukan pendekatan dan ada dua. Yang pertama itu pendekatan secara personal. Maka kalau ada sesuatu saya memanggil yang bersangkutan, mari kita berbicara terbuka. Dan itu saya ikuti terus. Namun kalau di pendekatan secara pribadi personal ini juga belum mampu membantu dia untuk mengambil langkah perubahan, maka apa boleh buat, pendekatan secara yuridis, secara hukum itu harus dipakai. Nanti terkait dengan peraturan sekolah atau tertib sekolah itu harus digunakan aturan kita sekian dan kita wajib untuk melaksanakan. Seperti itu. Luar biasa. Nah, brother, mungkin sebelum Pak ke nomor 7, mungkin saya langsung saja karena ini satu di pertanyaan ke-6 ini. Mungkin terkait dengan bagaimana proses pembinaan sampai dengan pengambilan keputusan yang berbasis peraturan terakhir. Ada jadwal atau mungkin kiat-kiat khusus yang bisa pakai sebagai seorang pemimpin mungkin untuk mengurus masalah ini. Oke, baik. Dalam kasus-kasus tertentu saya biasanya tidak serta-merta mengambil keputusan atau memberikan solusi di saat itu. Itu saja. Saya biasanya membutuh beberapa saat, beberapa waktu, bisa 1, bisa 2, bisa 3 hari, tergantung tingkat kerumitan dari masalah yang dihadapi. Tujuannya itu supaya saya punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Apa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini atau dari keputusan ini, seperti ini. Sebab kalau seandainya kita dalam situasi gegabah serta-merta masalah sini langsung ini, kadang-kadang itu pasti tidak mempan untuk membantu yang bersangkutan. Maka kita perlu waktu untuk mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk mempertimbangkan dampak yang akan timbul dari. Karena bagi saya bukan cepat lambat menyelesaikan masalah, tapi paling tidak ada konsekuensi logis dari setiap keputusan yang kita ambil. Jangan sampai nanti risikonya terlalu besar dengan keputusan yang kita ambil. Luar biasa ya, brother. Jadi butuh waktu untuk penanganan proses lalu ada setiap masalah sehingga ada setiap keputusan yang ambil itu setidaknya mampu memberdayakannya, menghidupkan kembali satu nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri, baik itu kelompok individualnya ataupun untuk kolektif kita di lingkungan sekolah. Saya pikir ini luar biasa. Fabri mungkin. Baik, luar biasa Frater. Bagaimana mengambil keputusan, bagaimana memberikan keputusan yang baik di sebuah lembaga, Frater sudah jelaskan secara luar biasa. Kaitannya dengan pengambilan keputusan adalah kompetensi sosial emosional, Frater. Ya kadang-kadang kita harus menata emosional kita untuk mengambil sebuah keputusan. Dan ada hal yang harus kita diskusikan seperti yang Frater katakan tadi. Ada yang harus mengambil, ini adalah prerogatifnya saya sebagai seorang kepala sekolah. Dan tentunya semua memiliki keahlian khusus. Orang katakan bahwa ini seni dalam memimpin mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau dilihat dari pengalaman ya Frater sudah 3 kali tampil sebagai pemimpin di lembaga pendidikan. Lalu dengan begitu banyaknya pengalaman dalam kaitan dengan kepemimpinan ini Frater, dalam bagaimana mengambil sebuah keputusan, pembelajaran apa yang bisa Frater bagikan kepada kami Frater
sebagai guru-guru penerus, kira-kira hal apa yang bisa Frater bagikan kepada kami? Baik, untuk saya secara pribadi, ketika memimpin ini tempat yang ketiga, sebelumnya itu di Kediri, lalu yang kedua di Larasmuka, dan yang ketiga itu di SMPK Frater Maumere ini. Untuk saya itu yang pertama, seorang pemimpin itu harus belajar untuk menjadi bijaksana. Karena bijaksana itu tidak datang dengan sendirinya, bukan karena dia tua lalu dia bijaksana, itu tidak. Tapi itu juga harus melalui proses belajar untuk belajar menjadi bijaksana. Lalu yang kedua juga belajar untuk menjadi bisa matang, bisa dewasa dalam memandang setiap persoalan atau masalah atau kasus yang dihadapi. Karena itu dalam melihat atau mencermati satu masalah tuh tidak boleh dengan gegabah, tidak boleh dengan serta-merta langsung memvonis bahwa ini seperti ini seperti itu. Tidak. Nah, kita perlu belajar menjadi bijaksana untuk mempertimbangkan dengan matang, dengan sebaik-baiknya. Karena bagi saya setiap keputusan yang kita ambil itu tentu ada risikonya sebagai sebuah konsekuensi logis dari apa yang kita putuskan atau apa yang kita ambil terkait dengan sikap atau kebijakan kita. Jadi untuk saya itu kita harus belajar menjadi bijaksana, dan yang kedua harus dewasa, harus matang, tidak boleh serta-merta langsung seperti ini. Karena pasti setiap masalah atau setiap kasus itu pasti selalu ada solusi yang terbaik. Jadi tidak dengan gegabah, apalagi dengan ceroboh langsung memvonis si A seperti ini, si B seperti ini, seperti itu. Itu tidak. Kita harus memiliki kedewasaan, lalu juga bijaksana. Bagaimanapun walaupun seorang pemimpin itu mungkin masih muda, tapi dia juga harus dituntut untuk harus bijaksana, karena dampaknya itu kan akan berdampak luas pada orang lain juga, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi itu kan untuk banyak orang yang seperti itu. Jadi itu juga tidak gampang ya, karena cukup berat untuk mempertimbangkan banyak orang. Dalam proses yang panjang. Tidak gampang. Nah, mungkin di sini saya belum alami, tapi ketika di tempat tugas sebelumnya itu pernah saya menghadapi satu kasus, satu masalah yang begitu berat karena melibatkan beberapa siswa di dalamnya. Tapi untungnya kita ketika mendapat informasi terkait dengan kasus atau masalah seperti itu, kita berusaha untuk dengan langkah-langkah yang sedikit ilmiah, kita identifikasi dulu masalahnya besar kecil seperti apa, apakah ini masalah terkait dengan dilema etika atau ini terkait dengan bujukan moral. Setelah identifikasi semua itu termasuk berat ringannya seperti apa, lalu kita klasifikasikan mana yang termasuk bujukan moral, mana yang dilema etika, mana yang ringan, mana yang berat. Nah, dari situ dulu baru kita punya semacam ada kesempatan untuk mempertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan atau sikap terkait dengan yang bersangkutan terkait dengan masalah yang dihadapinya. Sehingga dari proses itu, ketika kita menyampaikan kepada orang tua siswa, mereka tidak bisa komentar banyak lagi karena semua data kita ada dan kita melalui satu proses yang sangat ilmiah. Lalu kita sampaikan pada mereka, orang tua ketika kita mengambil keputusan atau sikap seperti apa, orang tua hanya menjawab Siap. Karena memang keputusan yang diambil juga berdampak baik untuk mereka sendiri, berdampak baik untuk lembaga ya Pak. Iya, luar biasa. Mungkin Frater saya terakhir ini sudah sebenarnya pertanyaan sudah selesai Frater, Iya. tapi karena menarik apa yang disampaikan oleh Frater, mungkin satu saja. Mungkin Frater dari semua ketika kita timang-timang ada keputusan yang sudah pasti dipegang nih, yang tinggal kita publikasikan. Iya. Ini keputusan yang sudah kami ambil. Iya. Tapi tiba-tiba mungkin ada perubahan, mungkin Frater lagi jalan ke taman siang bunga atau lagi duduk makan di ruang makan atau mungkin lagi di kamar, atau tiba kayaknya harus ada satu hal lagi yang harus saya lakukan sebelum saya pakai ini. Mungkin ada tidak seperti itu tiba-tiba dalam situasi normal? Nah, kalau yang seperti itu sering. Dan memang itu termasuk yang masalah atau kasus-kasus yang untuk kita tuh sulit untuk menentukan. Jadi butuh pertimbangan, sehingga saya kadang-kadang kalau
mengalami masalah seperti itu selain diskusi dengan teman, minta pendapat, minta segala macam, juga kadang-kadang lebih berdiam diri atau sibuk dengan yang lain, tapi sebenarnya otak itu Sedang berpikir. itu baiknya bagaimana mempertimbangkan segala sesuatu. Kadang-kadang apa yang kita sudah sepakati bisa saja di saat-saat terakhir kita beralih, kita berubah pikiran, dan itu pernah terjadi ketika di tempat tugas sebelumnya. Ada kasus yang memang dari segi peraturan sekolah itu harus out dari situ, karena pelaku di situ jadi harus out selamanya. Dan itu sudah dibicarakan bersama dengan Dewan Guru dan semua sudah sepakat seperti itu. Tinggal mau Nah, dipublikasikan. tinggal dalam hitungan beberapa jam kita mau keluarkan surat pemberitahuan itu kadang-kadang ada pertimbangan lagi, muncul lagi ini baiknya bagaimana. Yang pertama itu memang mereka sudah melanggar peraturan, secara peraturan itu sudah tidak bisa. Tapi pertimbangan yang lain, mereka ini misalnya kalau siswa itu mereka ini masih muda, punya masa depan. Dan kita juga masih punya keyakinan bahwa mereka juga pasti akan mengalami perbaikan dalam hidupnya. Lalu yang berikut juga ini terkait juga dengan kalau seandainya kita putus seperti ini, masa depan mereka pasti seperti ini. Tapi kalau seandainya kita berubah dengan keputusan seperti ini, masa depannya pasti akan seperti ini. Dan kita mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Dan itu kadang-kadang oleh beberapa teman yang mungkin bisa saja kaku dengan peraturan, dianggap bahwa ini kok peraturan kok bisa berubah. Tapi di sisi lain dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini yang sangat rasional seperti ini juga bisa menjadi acuan kita untuk menentukan keputusan. Masih nilai kebaikan yang masih bisa kita pertimbangkan lagi. Memang Sering. apalagi misalnya kalau siswa, misalnya siswa itu sebenarnya itu siswa yang baik dan selalu aktif dan apa segala macam, lalu hanya memang ada mungkin lagi blank atau apa, akhirnya tersandung dalam masalah seperti itu, sehingga itu kadang-kadang itu dilema bagi kita seperti itu. Baik, mungkin ya Frater kita sudah di akhir ini ya. Iya. Jadi terima kasih banyak kepada Frater Kepala SMP Frater Maumere yang sudah berkenan hadir. Baru selesai bersama Bapak Ibu pengawas ujian sekolah. Lalu kita langsung lanjut dengan kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, berbasis nilai-nilai kebajikan, dan yang jelas pasti bertanggung jawab untuk semua orang, begitu, untuk kepentingan banyak orang. Nah baik Frater, dari diskusi kita dari awal sampai dengan akhir saya melihat ada beberapa langkah yang Frater pakai dengan menjadi acuan untuk mengambil sebuah keputusan, termasuk Frater juga melakukan pengumpulan dan mengidentifikasi fakta-fakta atas masalah. Kemudian Frater melakukan uji terlebih dahulu atas masalah. Ada uji rujukan moralnya, bagaimana kasus ini kena dampak terhadap benar lawan salah, atau uji terhadap benar lawan benar, pertimbangan-pertimbangan. Bahkan hal yang menarik tadi, sebelum mengambil keputusan ada 3 prinsip yang Frater pakai, itu terkait dengan kepedulian yang menjadi nuansa nilai sekolah Katolik dalam suasana sekolah berbeda rasa, nilai-nilai kebaikan yang mungkin kita pakai sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada berbasis peraturan juga Frater memakai itu ketika harus melihat untuk keputusan banyak orang dan juga keadilan bagi semua orang. Dan yang tentunya paling terakhir bahwa semua ini untuk apa yang mau kita lakukan untuk komunitas atau perjalanan yang baik, sehingga ada keputusan berbasis hasil akhir yang mau kita dapatkan dari perjalanan sebuah keputusan. Saya lihat tadi hasil akhir yang Frater inginkan ada tidak komitmen dan konsistensi perubahan ke depan. Ini yang menarik Frater, luar biasa. Bahkan terakhir, walaupun keputusan itu tinggal 1-2 menit lagi mau dipublikasikan, bisa sekali ditarik kembali, karena ini faktor yang namanya mungkin trilema ya, dalam istilah CGP itu namanya trilema, karena ada hal yang lebih baik lagi yang masih bisa kita pertimbangkan secara baik, secara matang. Baik Frater, terima kasih banyak dari kami atas dukungan Frater Kepala Sekolah. Secara khusus untuk kami berdua, Pak Frit Kabo dan saya juga Carlos Torwala, dalam diskusi kita terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan universal dan juga berbasis kebutuhan murid, serta keputusan yang tentunya bertanggung jawab untuk seluruh perjalanan komunitas sekolah ini. Saya Carlos Torwala bersama Saya Wilfrius Kapol, CGP Kabupaten Sika Angkatan 7. kami mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di angkatan selanjutnya untuk angkatan 11 SMP Frater Maumere. Guru penggerak siap bergerak bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik Frater, kami matikan kamera.